Anda memilih satu atau lebih pertanyaan. Nah, nanti kalau untuk penelitian pengembangan di mata kuliah ini tidak hanya satu, tetapi ada beberapa rumusan masalah. Ini ada rumusan masalah penelitian. Kalau pertanyaan penelitian kuantitatif, misalkan kalau kuantitatif itu kan metode penelitiannya survei, kalau nggak metode penelitiannya survei itu dia bisa berupa eksperimen, maka pertanyaannya pasti akan dimulai dari kata apakah, ya, apakah dan seberapa besar pengaruh, apa atau bisa juga adakah terdapat hubungan antara A dengan B, karena Anda jenjang program sarjana, ya bukannya Ibu istilahnya memandang Anda belum mampu, tetapi biasanya kalau program sarjana untuk penelitian kuantitatif hanya cukup variabel bebas satu, variabel terikat satu. Kemarin saja baru ada mahasiswa Ibu ya, dia nekat variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1. Ketika skripsi banyak dosen yang bilang kok kayak tesis. Lalu Ibu bilang nggak apa-apa, selama mahasiswanya bisa, selama mahasiswanya mau, dosen sebagai dosen pembimbing itu pasti akan memfasilitasi. Ya, Ibu juga tidak pernah memaksakan mahasiswa untuk penelitian pengembangan kalau penelitiannya tidak mau penelitian pengembangan. Terkecuali kalau memang yang dia ajukan topiknya itu lebih cocoknya penelitian pengembangan, maka Ibu pasti arahkan ke penelitian pengembangan. Tetapi kalau dia maunya misalkan penelitian eksperimen dan kemudian masuk akal ya untuk topik penelitian yang diangkat, ya Ibu akan ACC penelitian kuantitatif. Dan menjadi tidak bijaksana ketika seorang dosen akan memfokuskan pada satu penelitian tertentu, meskipun jujur Ibu jarang sekali hampir tidak pernah Ibu melakukan penelitian tentang kuantitatif. Biasanya feel-nya atau feeling-nya nggak dapat itu Ibu kalau penelitian kuantitatif karena tidak pernah melakukannya ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan penelitian kualitatif. Orang sering menganggap atau mahasiswa tuh sering menganggap kualitatif itu mudah. Tidak, kualitatif itu malah justru repot ya. Repotnya kenapa? Anda harus kuat dari argumentasi. Karena nggak ada validitas dan reliabilitas di dalamnya. Dan pertanyaannya biasanya dimulai dari bagaimana proses. Mengapa proses itu terjadi? Apa penyebabnya sehingga tindakannya seperti itu? Itu adalah pertanyaan kualitatif. Dan tidak bisa di dalam penelitian kualitatif hanya Anda datang satu kali itu nggak bisa. Ya, Anda harus datang berkali-kali. Dan bisa juga Anda harus duduk diam di kelas dari awal sampai pulang sekolah. Itu Ibu rasakan ketika di S2, Magister, Ibu melakukan penelitian kualitatif, Ibu harus nongkrongin tuh emak-emak itu. Kebetulan karena Ibu mengangkat tayangan televisi, bagaimana persepsi orang tua terhadap tayangan televisi itu dan dikaitkan dengan komodifikasi. Komodifikasi itu adalah sesuatu hal dijadikan bisnis gitu ya. Itu Ibu butuh berapa kali pertemuan, lama kok, 3 minggu. Pertama datang, kita memperkenalkan wajah, tapi jangan bilang bahwa Anda mau melakukan penelitian, ini ngobrol-ngobrol biasa aja. Kalau di dalam ini persekolahan, ketika Ibu meneliti anak-anak usia dini, di usia 5-6 tahun, di pertemuan pertama Ibu datang ke mereka, diperkenalkan oleh guru. Ini kita punya Ibu guru baru, ini adalah Ibu Ika. Ibu Ika mau duduk bersama kalian gitu. Ya Ibu duduk gitu. Duduk senyum dengan anak-anak, ikut membantu anak-anak usia dini ketika diminta gurunya mewarnai atau membantu Bapak Ibu, membantu guru-guru ketika mau akan ada prakarya ya. Pertemuan pertama mereka familiar dengan wajah Ibu, lalu kemudian pertemuan kedua Ibu mulai membawa snack ya, meskipun mungkin kayak wafer ya yang murah-murah simple, tapi itu Ibu maksudnya mau menarik perhatian mereka supaya ketika Ibu mencari data itu mereka akrab ya, nggak eng-eng ini siapa ya orang ini datang-datang nanya-nanyain saya gitu ya. Jadi kalau kualitatif itu harus seperti itu, dia harus kenal, dia harus akrab dengan si informannya.
tindak tanduk informannya saja perlu kita lihat, kita cek. Makanya kalau di dalam kualitatif itu hasil wawancaranya itu dinamakan coding data. Jadi coding data itu ada 3 macam, ada open coding, ada selective coding, ada axial coding. Nah, itu harus Anda lakukan. Jadi jangan Anda kira kualitatif itu gampang. Kalau bagi teman-teman yang tidak jago berbahasa, tidak bisa mengungkapkan argumentasi dengan baik, ketika ujian skripsi nanti habis, ya nggak bisa mengemukakan pendapat. Beda dengan kuantitatif, misalkan Indri sibuk hari ini, ya dia sibuk mau kemana, dia padahal hari ini mau menyebarkan kuesioner, tapi kuantitatif si Indri dia mau menyebarkan kuesioner, dia mau menyebarkan instrumen tes gitu kan, dia bisa minta tolong aja, misalkan ke siapa, ke Abdel, Del tolong Del sebarkan ini ke sekolah A, nanti saya akan bilang kepada gurunya bahwa saya tidak bisa hadir. Boleh tidak? Boleh kalau kuantitatif, nggak ada masalah. Anda boleh hanya tinggal menyebarkan Google Form juga boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kualitatif nggak boleh. Kualitatif itu harus Anda sendiri yang terjun di lapangan. Ya, makanya kenapa dulu Ibu bisa kualitatif di Magister, karena Ibu pengangguran dulu S2-nya. Jadi nggak ada masalah buat Ibu 3 minggu duduk nongkrong bersama informan, kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi ya. Itu adalah kualitatif yang sebenarnya. Ya, jadi dan ada temuan-temuan di dalam, makanya Ibu paling senang kualitatif dibandingkan kuantitatif ya. Kualitatif itu kita bisa menemukan suatu hal yang di luar prediksinya. Contoh, asumsi teoritis ya, bahasanya kalau kualitatif itu ada asumsi teoritis. Ibu awalnya mengira bahwa seorang ibu maksudnya seorang sosok ibu ya, yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, kita katakanlah minimal S1 ya. Tingkat pendidikan tinggi itu jauh akan lebih terhindar dari terpaan media massa. Itu asumsi teoritis Ibu awalnya. Tapi ketika Ibu turun lapangan, Ibu berbicara dengan informan Ibu, dan beliau adalah lulusan magister, dan ironisnya itu adalah magister ilmu komunikasi juga gitu, ternyata memiliki pemahaman yang tidak sadar media gitu ya. Jadi Ibu bingung, wah kok ada orang pendidikan tinggi tapi dia tidak sadar bahwa tayangan itu menyebabkan terjadinya komodifikasi misalkan pada anak-anak ya. Nah, itu bisa dicari penyebabnya sama kualitatif. Balik lagi boleh nggak? Boleh, balik lagi ke informannya. Bu, ada yang mau saya tanyakan lagi. Nah, nanti dari hasil wawancara itu disimpulkan kenapa dia bisa berpendapat seperti itu. Apa penyebabnya dia membuat pendapat seperti itu. Nah, itu yang menariknya dari kualitatif. Beda dengan kuantitatif. Nah, misalkan ada pertanyaan lagi dari mahasiswa waktu itu ya, ketika Ibu isi webinar tentang metodologi penelitian, ada mahasiswa tanya begini, Ibu, kalau misalkan di dalam pengisian instrumen tes hasil belajar di dalam penelitian kuantitatif, lalu kemudian yang mengisi itu adalah orang tuanya, bagaimana? Jawabannya tidak peduli di dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif tidak melihat latar belakang kenapa nilai anak bisa bagus. Tidak melihat latar belakang kenapa kalau dia mengerjakan ulangan selalu bagus, mengerjakan tugas selalu bagus, tetapi kalau ditanya gurunya nggak bisa, nggak ada urusannya dengan itu. Kuantitatif itu kaku, hanya berbasis pada data apa yang dia temukan, tidak melihat latar belakang di dalamnya. Beda dengan kualitatif. Ketika kualitatif informan mengatakan A dan itu tabrakan atau kontradiktif dengan teori yang kamu pegang, kamu harus tahu, cari latar belakangnya kenapa dia menjawab seperti itu. Apa yang membuat dia menjawab seperti itu. Berarti Anda harus cari Anda harus cari data lagi dengan melakukan wawancara kembali. Nah, pertanyaannya sekarang, bedanya apa lagi antara kuantitatif dengan kualitatif? Di dalam kuantitatif, teori harus sudah pakem. Tidak bisa kalau Indri turun lapangan, teorinya sudah pakem, kemudian di lapangan tidak sesuai, dirubah teorinya. Itu akan salahnya kemana-mana. Ya, makanya hati-hati karena tujuannya kuantitatif itu menguji teori,
Beda dengan kualitatif. Kualitatif ada satu metode penelitian, itu namanya adalah grounded research. Ketika si peneliti kualitatif memilih metode penelitiannya adalah grounded research, dia bisa datang ke lapangan tanpa adanya asumsi teoritis. Secara logika terlihatnya aneh, tapi itu yang terjadi di grounded research. Misalkan ibu melakukan penelitian grounded research mengenai fenomena, misalkan apa? Fenomena perkawinan adat istiadat di suatu daerah gitu ya. Ibu turun langsung aja ke lapangan. Lihat aja fenomenanya, diwawancarain. Ini bagaimana. Ntar sudah dapat data-datanya. Yang penting tahu dulu apa yang mau diteliti. Nanti ketika kita pulang ke rumah, kita baru mencari tuh teori-teori apa yang melatar belakanginya. Lalu sampai pada akhirnya Anda menemukan satu teori tertentu yang mampu menjelaskan fenomena sosial di area itu. Fenomena kenapa terjadinya misalkan perkawinan di dalam adat istiadat dengan ketentuan tertentu, misalkan itu terjadi di situ tuh kenapa, apa penyebabnya, itu baru ketemu teorinya gitu ya. Jadi teori itu bisa saja tidak bisa berlaku untuk area lain. Makanya kalau di dalam penelitian kualitatif, kualitatif itu tidak bisa digeneralisasi hasil temuannya. Belum tentu hasil temuannya si peneliti kualitatif A akan sama dengan hasil temuan penelitian kualitatif B. Makanya ibu paling senang kualitatif. Senang sekali ibu dengan kualitatif karena kita harus argumen dan percaya aja dosen itu nggak akan tahu kok kebenarannya di lapangan selama Anda mampu menjawabnya secara logika rasionalnya masuk akal. Ya, makanya kenapa ibu selalu berasumsi yang meneliti kan saya yang tahu, kecuali kalau penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif nggak bisa main-main. Anda salah menghitung aja udah ketahuan. Di kualitatif kan nggak menghitung, ya. Karena memang ibu lemah hitung-hitungan, makanya ibu nggak pernah kuantitatif. Pusing ibu lihat kayak misalkan PET analysis gitu ya. Kayak kemarin itu ada mahasiswa itu juga mahasiswa S3. Aduh, ibu lihatnya bercabang-bercabang begini, ibu batin. Padahal ibu nggak bisa ini penelitian kuantitatif ya, tapi paling tidak secara umumnya kuantitatif tahu, tapi kalau sudah masuk urusan statistik ibu sudah angkat tangan, tapi tidak menjadi sebuah hambatan. Kalau mahasiswa mau kuantitatif ke ibu tetap akan bantu, meskipun hitungannya mungkin akan ibu serahkan ke mahasiswa ya, karena kurang paham. Nah, yang membedakannya lagi dengan penelitian pengembangan. Ibu hanya mencontohkan rumusan masalah penelitian untuk 3 metode saja, ya, kuantitatif, tadi eksperimen survei meskipun tidak secara utuh Ibu sampaikan, lalu kemudian penelitian kualitatif, dan ini adalah penelitian pengembangan. Yang namanya penelitian pengembangan itu sebetulnya kita mau mengarahkan pada jawaban bahwa produk pengembangan kita itu sudah memenuhi syarat validitas, ya syarat keefektifannya, syarat efisiensinya, syarat praktikalitas. Praktikalitas itu kemudahan penggunaan. Ketiga hal itu harus ada di dalam penelitian pengembangan. Nah, karena penelitian pengembangan itu menggunakan model pengembangan dan model pengembangannya itu pasti menggunakan paradigma ADI, A, D, D, I, E. Ibu berbicara paradigma ya, Ibu tidak berbicara modelnya. Ketika penelitian pengembangan menggunakan paradigma ADI dan pasti menggunakan paradigma ADI, maka sebaiknya di dalam rumusan masalahnya itu juga mencakup paradigma itu. Jadi pertanyaan pertama dari penelitian pengembangan itu paling bagus adalah bagaimana analisis awal atau bagaimana analisis kebutuhan atau bagaimana kemampuan hasil belajar awal siswa di mata pelajaran A, di pembelajaran tematik A gitu ya. Itu pertanyaan pertamanya terkait dengan analisis sebetulnya. Jadi kalau Anda lihat kakak-kakak kelas Anda langsung mengarah pada bagaimana mengembangkan itu adalah pertanyaan development. Dia sudah loncat. Tapi pertanyaan mendasarnya nggak bisa dijelaskan gitu ya. Pertanyaan pertamanya ini nggak jelas. Padahal sebetulnya pertanyaan pertamanya itu mengarah kepada analisis kebutuhan.
hasil analisis kebutuhanmu itu nanti mau seperti apa. Nah, itu harus ada di dalam pertanyaan penelitiannya. Ya. Lalu yang kedua, setelah kita menanyakan analisis awal, kemampuan awal, atau hasil analisis kebutuhan, pertanyaan keduanya adalah bagaimana desainnya. Desainnya itu mengarah kepada apa? Bagaimana prototipenya? Desain rancangan awalnya, rancangan pengembangan modelnya seperti apa? Kalau kamu mau membuat buku cerita bergambar atau picture storybook, storyboardnya seperti apa? Itu dituangkan di dalam atau diwakili dengan pertanyaan kedua, bagaimana desainnya? Ya, makanya kenapa beberapa mahasiswa tidak memiliki desain di dalam penelitiannya, tidak memiliki desain media di dalam penelitian pengembangannya, ya karena memang itu tidak ditanyakan di dalam perumusan masalahnya. Ya sebetulnya nggak salah akhirnya dia ya, karena tidak ada di dalam perumusan masalah, maka wajar dia tidak membuat itu. Tapi menjadi aneh karena ini penelitian pengembangan. Desain atau bagaimana desain yang diminta di perumusan masalah itu adalah desain yang sudah melalui tahapan uji sampai uji lapangan. Ya, yang sudah direvisi sampai akhir itu adalah desainnya dan itu kita paparkan di dalam skripsi kita. Nah, setelah kita menanyakan analisisnya bagaimana, kita menanyakan desainnya bagaimana, berikutnya kita menanyakan bagaimana mengembangkannya sih gitu. Bagaimana mengembangkannya itu bukan berarti bahwa Anda menjelaskan di skripsi Anda bahwa di dalam tahap analisis saya melakukan ini, tahap desain ini saya melakukan ini, kan biasanya mahasiswa begitu ya. Atau hasil validasi expert saya begini, bukan begitu. Bagaimana mengembangkan media monopoli itu, misalkan monopoli yang Ibu contohkan, bagaimana mengembangkan media monopoli yang dapat melatih literasi numerasi, maka Anda berbicaranya untuk mengembangkan media monopoli itu apa sih yang harus dilakukan? Misalkan pertama, Anda menyusun prototipenya, menyusun desainnya. Lalu setelah Anda menyusun desainnya, Anda menentukan apa? Oh, menentukan materi pembelajarannya. Anda membuat kartu-kartunya, Anda membuat kotak-kotaknya, atau Anda mewujudkan produk fisiknya. Lalu setelah mewujudkan produk fisiknya, Anda lari kemana lagi? Oh, misalkan saya harus menemui ilustrator karena saya tidak mampu membuat desain gambar grafisnya gitu ya. Atau misalkan tidak perlu sampai ilustrator, tapi Anda bisa membuat sendiri. Anda bilang, oh, saya harus membuat grafis di dalam kartu tersebut gitu. Itu termasuk ke dalam mengembangkan. Ya, jadi mengembangkan itu bukan validasi expert itu apa, itu salah besar ya. Dan semuanya begitu karena ibu tuh karena mahasiswa itu seringnya adalah melihat dari kakak-kakak kelas, lalu kemudian itu juga mungkin kesalahan kami sebagai dosen, bahwa kami tidak memberikan Anda panduan khusus penelitian pengembangan ya. Biasanya Bu Yuni itu bilang, Bu Ika coba dibuat panduan penelitian pengembangan yang bisa dipakai sama mahasiswa gitu. Cuma karena waktunya Ibu nggak ada gitu. Kalau andai kata bisa, Ibu pasti akan buat itu. Kalau ada waktu yang cukup untuk membuat buku, Ibu mungkin akan membuat buku terkait penelitian pengembangan karena di dalam tahap pengembangannya itu nggak kejawab di situ. Nanti kalau Anda di dalam bilang mengembangkannya, bagaimana mengembangkan dan di dalam skripsi Anda jawab hasil validasi expert, hasil one-to-one, lalu hasil uji coba kelompok kecil, hasil uji coba lapangan, itu akan terbentur nanti dengan pertanyaan yang keempat. Bagaimana hasil evaluasinya? Bagaimana efektivitas medianya itu dalam melatih literasi numerasi? Itu berbenturan dengan begitu. Jadi banyak orang menanyakan apa ya bedanya antara bagaimana mengembangkan sama bagaimana hasil evaluasi. Mumet deh penelitian pengembangan karena salah dalam memahami bagaimana mengembangkannya itu ya. Jadi ibu mau memutus kesalahan dari kakak-kakak kelas Anda di mata kuliah ini. Khusus mata kuliah ini, ketika Anda membuat proposal skripsi penelitian pengembangan, Ibu wajibkan membuat 4 pertanyaan penelitian untuk penelitian pengembangan. Ya, bisa Anda ubah saja di belakangnya. Misalkan kalau tentang hasil belajar, berarti Anda bilang bagaimana analisis awal kemampuan hasil belajar siswa untuk mata pelajaran A, gitu aja bilangnya. Atau
atau begini, media pembelajaran yang bagaimana yang diinginkan oleh siswa dan oleh guru berdasarkan hasil analisis kebutuhan, itu juga boleh. Yang penting itu adalah pertanyaan pertamanya tentang analisis kebutuhan sesuai dengan paradigmanya. Mau Anda menggunakan model pengembangan Hana Finpak, mau Anda menggunakan model pengembangannya Dick and Carey, mau menggunakan pengembangannya Azure, semua pertanyaan penelitian pengembangan mengarah kepada paradigma ini. Bu, redaksionalnya bisa diubah-ubah. Boleh redaksionalnya diubah-ubah. Tidak harus mesti dengan Ibu, tetapi harus ada pertanyaan yang mewakili desain, pertanyaan yang mewakili development-nya, pertanyaan yang mewakili analisisnya, sampai pertanyaan yang mewakili evaluasinya harus ada. Kalau pertanyaannya begini lagi, Bu, boleh nggak sampai tidak mengukur efektivitas? Karena kalau katanya Martin Texmer itu efektivitas adanya di evaluasi sumatif. Dick and Carey juga bilang efektivitas itu adanya di dalam tahapan sumatif. Jadi Dick and Carey sama Martin Texmer itu sepakat semuanya ya. Yang melakukan evaluasi sumatif atau efektivitas sebetulnya bukan pengembang, karena nanti datanya bias. Tapi orang yang bukan pengembang yang melakukan, dan biasanya penelitian eksperimen murni. Jawabannya boleh. Kalau memang di poin 4 Anda mau mengubah bagaimana efektivitas menjadi bagaimana kelayakan media monopoli dalam melatih literasi numerasi, itu Ibu perbolehkan. Ya, karena bagaimana kelayakan berarti Anda mengarahkan temuan penelitian itu melaporkan kepada hasil validasi expert, lalu kemudian hasilnya one to one, hasilnya small group, hasilnya field test, itu akan terjawab di poin nomor 4. Sehingga kita bisa katakan sebenarnya ya, ketika Anda sudah melakukan penelitian pengembangan, ya Anda sudah menjawab pertanyaan keempat ini sebetulnya. Makanya nanti kalau ada pertanyaan, desain produknya mana sih? Apa sih yang dimaksud Indri itu dengan media pembelajaran, misalkan buku berbasis konstruktivisme itu yang seperti apa? Udah ada datanya, ini loh datanya. Tahu dari mana nih desain buku berbasis konstruktivisme ini? Oh, ini sudah berbasis teori, sudah berbasis pada hasil evaluasi formatif yang dilakukan. Desain awalnya seperti ini, desain akhirnya seperti ini. Nah, itu yang bisa menjadi paparan. Jadi pasti akan pakem nanti kalau Anda melakukan ujian skripsi, pertanyaan apapun yang ditanyakan oleh dosen pasti bisa Anda jawab. Ya, kalau sudah ada 4 pertanyaan penelitian ini. Lalu kita mengarah kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu biasanya sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 4, maka tujuan penelitiannya juga ada 4. Kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya juga akan ada 3. Ya, contoh, kalau misalkan ini, bagaimana analisis awal terhadap literasi numerasi siswa kelas 4 SD, maka tujuan penelitiannya untuk menganalisis kemampuan awal literasi numerasi siswa kelas 4 SD. Itu tujuan penelitian yang pertama. Tujuan penelitian yang kedua, pertanyaannya bagaimana desain media pembelajaran monopoli dalam melatih literasi numerasi. Maka bisa kita katakan tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi desain media pembelajaran bla 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 gitu. Jadi tergantung pada rumusan masalah. Nggak akan ada rumusan masalah ke utara, tujuan penelitiannya ke selatan. Salah total yang kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian jangan menggunakan memahami ya di dalam tujuan penelitian, sebaiknya dibuat yang kelihatan itu memang berbasis riset, mengidentifikasi, menganalisis, menjelaskan, menyimpulkan, itu jauh lebih baik ya. Nah, bagaimana kita merumuskan tujuan penelitian? Nah, kalau misalkan penelitian kuantitatif, Anda harus tahu dulu mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya, bagaimana sih tujuan penelitian di dalam rumusan penelitian kuantitatif, itu akan berbeda dengan penelitian pengembangan. Ibu nggak akan jelaskan di sini, itu menjadi tugas tanggung jawab dosen metodologi penelitianmu, ya.
Kemudian gunakan kata-kata yang dapat menghubungkan variabel bebas dan terikat, karena berbeda. Di dalam penelitian kuantitatif itu bahasanya akan berbeda dibandingkan dengan penelitian pengembangan atau penelitian kualitatif yang lebih luas. Kalau kuantitatif ada aturan bakunya, ya. Lalu tunjukkan partisipannya unit analisis. Jadi kalau Ibu sering ngomong unit analisis, biasanya kalau di mata kuliah publikasi itu Ibu selalu ngomong itu. Unit analisismu apa gitu ya. Itu maksud Ibu unit analisis itu partisipannya siapa, subjek penelitiannya siapa, dan lokasi penelitiannya di mana. Kalau di dalam judul itu tidak boleh atau sebaiknya tidak dilakukan Anda mencantumkan lokasi penelitiannya, nggak usah. Tetapi kalau di dalam rumusan masalah dan di dalam tujuan penelitian Anda mencantumkan lokasi penelitiannya, ya. Jadi berbeda. Makanya kenapa Ibu bilang nggak usah dicantumkan lokasi, cukup di rumusan masalah sama di tujuan penelitian saja, supaya juga judulnya menjadi tidak terlalu panjang. Oke. Nah, ini adalah signifikansi penelitian. Signifikansi penelitian itu dibagi lagi. Biasanya kalau di UNJ, signifikansi penelitian itu dibagi dua ya. Ada secara teoritis, ada secara praktis. Secara teoritis berarti dia mau menambahkan khasanah teori yang ada. Jadi contoh, misalkan Anda mau melakukan penelitian pengembangan media pembelajaran A untuk melatih literasi numerasi. Maka signifikansi teorinya apa sih? Apa kebermanfaatan penelitian Anda di dalam teoritis itu? Oh, mau menambah mengenai teori literasi numerasi terhadap media pembelajaran A untuk siswa sekolah dasar, tetapi dilihat atau melibatkan aspek jenis kelamin misalkan di dalamnya. Biasanya rekam jejak state of the art penelitian yang ada di dalam latar belakang masalah itu tidak terlihat tuh mengenai dikaitkannya dengan jenis kelamin. Nah, di penelitianmu mau dilakukan hal itu. Itu manfaatnya kebaruan penelitian itu terlihatnya nanti di dalam signifikansi teoretis. Teoretis ya, bukan teoritis. Pakai teoretis. Nah, signifikansi praktis itu untuk siapa saja signifikansi praktisnya? Apa kebermanfaatannya untuk sekolahnya, untuk lembaganya, untuk orang tua, untuk siswa, sudah pasti yang menjadi unit analisis, untuk guru, itu apa signifikansi praktisnya. Dan nanti yang tertuang di dalam signifikansi penelitian secara teoritis dan signifikansi penelitian secara praktis itu kembali lagi Anda jelaskan kepada implikasi, meskipun itu dengan keterangan yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan di dalam signifikansi praktisnya Anda mencantumkan ada 3 sumber yang akan melihat pada signifikansinya itu, maka di implikasi di bab 5-nya juga harus ada 3 sumber itu. Kira-kira begitu penjelasan singkat. Ada lagi nggak?